Halo Sobat That's Hobby, ini dia Daihatsu Rocky. Kali pertamanya That's Hobby mereview mobil yang baru keluar di tahun 2021. Halo, balik lagi ke channel That's Hobby. Daihatsu Rocky. Wih, gila, ini adalah keluaran terbaru di 2021 dari Daihatsu. Dan Daihatsu ini kayaknya sih emang masih ngikutin tren yang memang mobil-mobil ini ya, mobil-mobil kekinian. Dan ini kelihatannya sih dari luarannya aja, gila kan, sesuatu yang baru. Emang belum pernah ada dan memang kelihatannya elegan juga sih ya. Dan cocok banget sporty buat penggunaan di sehari-hari buat kalian-kalian yang buat di kota. Ini benar-benar model yang baru banget. Karena apa? Dari Daihatsu-nya sendiri memiliki teknologi DNGA pengembangan, yaitu menggunakan Daihatsu New Global Architect. Jadi terlihat benar-benar modelnya ini bukan yang tiruan atau yang mungkin sebelum-sebelumnya udah pernah ada, karena ini benar-benar baru. Terlihat jelas mobil ini memang cocok banget buat penggunaan dalam kota, luar kota pun juga oke lah ya. Tapi emang sitikannya ini matching banget. Kita bisa lihat dari tampilan-tampilan detailnya nanti. Nah, seperti yang tadi gue bilang, untuk urusan mobil kelas di bawah 300 juta ini sih benar-benar nggak ngecewain ya. Keren banget. Kalau bisa dilihat dari depan, first impressionnya aja nih, kalau kita lihat dari mulai grill, ini kita kayak kenal sama grill mobil, salah satu mobil yang mungkin kelasnya di atas 300 jutaan, mobil-mobil MPV gitu kan. Ini sudah disematkan di mobil yang seperti ini. Keren banget kan. Lalu ada front side skirtnya ini yang menambah kesan sporty dari mobil ini ya kan. Perpaduan warna antara silver dan mobilnya ini yang merah, itu emang udah nyatu banget, keren. Terus lalu ada penggunaan lampunya. Nah, lampu kiri dan kanan, termasuk fog lamp-nya juga. Ini kedua lampunya itu sudah pakai full LED. Kita lihat. Nah, ini nih, ini lampu yang pertama, yang sebelah kanan maksudnya ya. Alis, ini untuk DRL-nya, daytime running light-nya itu sudah pakai LED full. Untuk headlamp-nya juga LED full, sen-nya pun juga LED full. Cuman emang sayangnya sen-nya itu kita tidak lihat kayak yang model running light di ala-ala mobil Eropa gitu ya, karena ini memang masih satu kesatuan di headlight-nya. Terus untuk fog lamp-nya, nah untuk fog lamp ini juga perpaduannya sudah oke ya, pas gitu, maksudnya memang di posisinya pasti di bawah, tidak terlalu kecil, jadi menambah kesan dari sportinya tampilan depan. Terus ya memang ada dikasih seperti yang selayaknya mobil-mobil lain ya, kita ada cover dari plastik yang memang keren sih. Di kesempatan review kali ini, Daihatsu Rocky yang kita pakai untuk tipe yang 1 atau 1.2R, itu 1200 cc. Nah, ini nih yang keren. Di saat yang mobil-mobil di kelas yang harga yang sama itu mungkin belum ada yang menggunakan two-tone, ini warnanya two-tone guys. Two-tone itu kalau yang belum tahu ya, ini atas dan sampai ke depannya ini ada kombinasi warna hitam dan di bawahnya merah. Jadi itu yang dimaksud dengan two-tone atau dua warna. Di Daihatsu Rocky ini juga disematkan teknologi baru, Smart Key System. Nah, ini kuncinya begini doang, remote kecil dan ya enak lah ya, keren gitu, nggak banyak macam-macam, maksudnya simple. Terus untuk pengaktifan masuk atau keluar membuka pintunya, ini kalau kita mau kunci mobil ya, ini sekarang kondisi terbuka, tidak terkunci, seperti itu aja. Lalu kita sentuh jari kita atau jempol kita di area sensornya. Bunyi satu kali itu terkunci, nah gitu kan. Kalau kita sentuh lagi, bunyi dua kali, terbuka.
mobil ini punya panjang dari depan sampai ke bagian paling belakang sini, itu panjangnya 4030 mm. Dan untuk dari wheelbase sendiri, jarak dari wheelbase dari depan ke belakang atau sebaliknya itu 25 atau 2525 mm. Walaupun punya dimensi yang seperti itu, mobil ini terlihat besar tapi cukup responsif dan enak dipakai di kemacetan ibu kota, karena dia mobilnya juga emang ya responsif ya, terus gesit gitu. Oke. Yang membuat mobil ini terlihat lebih sporty lagi, pemilihan untuk kaki-kakinya nih. Di sini kalau kita lihat dari atas, ya ini ada over fender gitu lah ya. Over fender ini kan memang memberikan kesan yang lebih sporty dengan warna hitam doff seperti ini. Terus yang gak kalah pentingnya, penggunaan velgnya nih. Wih, gila kan tuh, pakai velg 17 in loh. Ring 17 in yang mana biasanya disematkan ke mobil yang kerasnya ya, mungkin biar kelihatan sporty. Di Rockie ini sudah dipasang dengan ukuran ban yang memang cukup lebar juga, ya kan. Nah, ini memang perpaduannya cukup mumpuni banget ya, sepadan. Dan di depan ini kita pakai, atau Rockie ini sudah dipakai rem cakram. Terus kita ke belakang, memang ya kalau di belakang ya memang masih pakai rem tromol, cuman memang rem tromol itu bukan berarti banyak kelemahannya, memang sudah diperhitungkan oleh tiap industri, tapi tetap sesuai dengan kemampuannya. Dengan ban 205/60 ring 17, dirasa depan dan belakang perpaduannya cukup ciamik menggunakan ring 17 inch ini. Kalau dilihat-lihat secara keseluruhan, di mobil ini mungkin dari depan, dari mulai pilar A ke pilar B dan ke pilar C, kayaknya sih bagian belakangnya juga cukup mencuri perhatian ya, karena desainnya itu bener manis banget gitu kan. Perpaduan antara manis dan sportinya tuh masuk. Di sini memang ada kaca ya di belakang ya, tapi emang kacanya sih kecil, dia cukup lah kalau buat sesuatu yang mau dilihat dari luar. Terus di sini juga ada ya untuk ya biar nggak telanjang banget gitu kan, ini pakai cover supaya menutup proses-proses dari body stampingnya. Terus di sini juga ada rear spoiler, ya memang nggak terlalu besar tapi ya oke lah. Sudah pakai shark fin juga, jadi shark finnya sudah benar-benar terpasang langsung. Nah, ini nih dari segi tampilan yang baru juga, di belakangnya itu benar lampunya nih yang memang sudah full LED, cuman yang belum LED itu yang untuk lampu mundur ya, lampu parkir dia belum LED, terus lampu sen juga belum LED, bedanya seperti itu. Dan ini sayangnya ya, cuman sayangnya nih biasanya di area-area sini nih suka terpasang yang lampu yang untuk reflektor itu yang warna merah. Dia ada tapi kecil gitu di bawah, tapi ya oke lah ya, mungkin buat mengejar kesan sportingnya. Terus untuk dari area kaca belakang, ini juga kaca belakangnya cukup luas lah untuk visibilitas dari penumpang atau driver untuk melihat ke belakang. Dan ini yang keren, untuk teknologinya di pintu belakang ini kita bukanya nggak pakai tuas mekanis yang seperti biasanya. Ini kita cukup pakai tombol aja. Ada tombol yang kita sentuh, nah ada rasa tek gitu kan, kayak sesuatu yang bergerak, tinggal angkat, terbuka. Ini nih yang bikin kita semakin impresif banget yang mobil. Turbo, tulisnya gede banget, turbo, keren. Nah, kalau kita buka, walaupun dianggapnya mungkin kayak city car, tapi ini nggak ngecewain loh. Untuk urusan bagasinya luas banget, gile luas. Ya bawa koper atau bawa banyak barang, mungkin kalau ada yang suka sepeda lipat kayaknya sih muat ya untuk nanti kalau mau main sepeda. Dan dengan seluas ini juga, ini memang sudah dibekali dengan cargonet ya. Nah, ini biasanya cargonet kalau kita pasang dengan baik untuk mencegah kalau barang-barang itu dari kemungkinan terjatuh ya. Karena memang kalau dilihat ini cukup rata. Terus, nah ini nih yang nggak kalah pentingnya, teknologinya itu bagus banget. Di bagasi yang seluas ini, itu ada ban serepnya. Ban serepnya itu bener-bener bukan di kolong kayak mobil-mobil lain ya, yang mungkin bisa ada potensi kotor, kecipratan, atau rusak, atau diambil malah. Ini tersimpan dengan sangat aman dan rapih di dalam mobilnya langsung, dan ban serep yang dikasih sudah langsung menggunakan velg racing bawaan dari yang aslinya. Lalu gimana? Karena suka ada muncul pertanyaan, selayaknya orang Indonesia, walaupun dengan bagasi luas aja mereka masih kepingin bawa barang-barang yang lebih banyak. Tenang aja,
Rocky ini di bagian bangku belakang penumpangnya itu komposisinya dia 60-40, pembandingnya ini masih bisa dilipat. Seluas apa? Yuk kita lihat lipatan dari bangkunya. Mantap, rata dan lega banget. Keren. Ya, kalau dari tadi kita review bagian luar, terus dari depan, sekarang kita juga nggak boleh egois, kita cobain dong di belakang sebagai penumpang kayak gimana. Ya, masih dengan settingan kursi drivernya yang dengan postur saya tadi 168 cm. Dan di belakang saya sebagai seorang yang 168 cm, wow, lega banget, ini masih jauh dengkulnya. Kakinya masih bisa ya maju lah ya, cuma kalau untuk yang postur lebih tinggi dari saya mungkin lebih sempit. Lalu gimana untuk headroomnya? Dengan posisi senderan kepala aja headroom sih masih terlihat ya cukup lah ya, nggak bisa dibilang sempit karena memang mobil ini tidak diperuntukkan mobil untuk tinggi ya. Terus di belakang ini bisa 3 penumpang, ini saya di bagian posisi paling kanan. Lalu gimana kalau di tengah? Ya kira-kira begini ya. Di tengah juga jangan khawatir, nggak akan ada resiko mungkin patah tulang leher. Karena apa? Karena ada headrestnya. Nah ini nih headrestnya, meningkatkan safety bagi penumpang yang tengah juga. Terus jangan khawatir juga, sabuk pengamannya, safety beltnya itu sampai penumpang yang tengah juga ada nih guys. Tuh safety belt 3 point lagi, bukan hanya safety belt biasa ya, bisa digunakan di penumpang tengah. Cuman sayangnya kenapa ya di belakang ini nggak ada power outlet tuh. Biasanya kan di sini tuh. Ya kasihan juga sih penumpang belakang ya kalau mau ngecas. Ya mungkin numpang kali ya yang depan. Cuman ini nih yang agak cukup excited juga. Ada subwoofernya. Jadi kualitas suara dari musik atau audionya itu ada ditingkatkan dari subwoofer ini. Keren sih. Terus ya ini kenapa sih ya di sini nih harusnya biasanya ada kantong untuk naruh-naruh. Ini hanya ada di kantong bagian satu aja. Biasanya kan 2. Kurang sih ya, harusnya sih ditambahkan gitu kan. Ya untuk lain-lainnya juga oke. Dan di sini ada tempat console box buat minum, lalu ada rak buat buka pintu tutup yang dengan ada power window, perpaduan warna hitam doff-nya ya oke lah. Dengan horsepower 149 Nm dan torsi 97,9, dapur pacu dari Daihatsu Rocky ini nggak main-main ternyata. Daihatsu tuh benar-benar memikirkan mobil yang enak dipakai harian dalam kota, terus tenaganya besar kalau memang akan digunakan keluar kota, dan juga tapi tetap irit bahan bakar gitu kan. Nah asiknya lagi seperti yang tadi sudah dijelaskan, Daihatsu Rocky ini sudah dibekali dengan turbo. Memang turbonya ini sendiri ada banyak mekanisme dan macamnya ya, cuma yang pernah disampaikan turbo dari Daihatsu Rocky ini punya mekanisme teknologi baru, dimana dia tahu kapan saat dibutuhkan untuk buka tutup dari katupnya. Jadi kayak fleksibel gitu ya, dia bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari mesinnya. Ya selama mobil dengan usernya tidak dipacu untuk full power, ya dia tidak terlalu berfungsi. Tapi begitu kita butuh power, dia akan memuntahkan tenaga yang lebih besar lagi. Terus gimana kalau misalkan untuk tipe Matic-nya? Nah tipe Matic-nya itu menggunakan tipe transmisi CVT, Continuously Vehicle Transmission. Ya memang bagi sebagian orang CVT itu tidak disukai, tapi CVT itu menyumbang besar peran dan fungsinya untuk menyumbang transmisi yang irit bahan bakar. Daihatsu Rocky ini keluar dengan 2 tipe, yaitu ada X dan R. Nah untuk R-nya sendiri, untuk varian tertinggi itu juga ada yang pakai aksesoris ADS atau Astra Daihatsu Stylist. Lalu di tipe R ini juga dibikin ada 2 tipe, ada yang manual sama transmisi manual dan matic ya maksudnya. Nah kebetulan di kesempatan yang kita lakukan review ini kita lagi pakai unit Daihatsu Rocky R tipe tertinggi, yaitu ADS dan ada teknologi ASA. Nah, nanti kita jelasin teknologi ASA itu apa. Kemudian juga ini transmisi yang manual ya, jadi 1.2 1200 cc dan manual. Di Daihatsu Rocky ini sudah memang dari orinya, OEM-nya ini menyediakan atau disediakan langsung head unit dengan layar yang cukup luas lebar.
Head unit ini juga sudah sangat-sangat teknologi banget ya. Udah touchscreen, ada berbagai macam option, mulai dari radio, lalu ada nanti kalian misalkan mau pakai media penyambung, kemudian ada telepon. Nah, telepon ini bisa langsung dihubungkan ke perangkat smartphone atau handphone kalian. Lalu kemudian ada berbagai option lain, termasuk ada pengaturannya juga. Kemudian di sini ada display-display layaknya seperti kayak di smartphone ya. Semuanya bisa kalian coba. Nah, ini sekarang kita kebetulan lagi dalam kondisi hujan. Kita nge-review kondisinya hujan, dan hujannya juga intensitasnya lumayan deras ya. Kalian bisa ngerasain kalau memang terdengar jelas, harusnya sih terdengar. Raungan atau bumi hujannya ini memang standar kelas mobil-mobil di bawah 300 juta, tapi memang udah terbaik di kelasnya, sehingga memang kenyamanan di dalam itu juga cukup terjaga. Berbicara di dalam interiornya, ini ada sesuatu yang baru yang mungkin selamanya atau yang selamanya itu belum pernah ngerasain. Kalian coba misalkan tuh. Nah, ini nih kalau kita gas ya. Tuh, itu kelihatannya kayak smooth banget, itu bukan kayak jarum tapi ya gerakan-gerakan yang digital banget. Terus dari speed juga ini karena kita lagi diam ya, masih 0. Nah, ya ini tadi untuk tampilannya, dan ada beberapa option-optionnya lain untuk kayak rem, hardware BBM, lalu ada macam-macamnya ya. Terus kemudian ini ada ya banyak sih. Kalian bisa coba-coba sendiri, dan memang ini disediakan untuk berbagai keperluan dan memang fungsinya masing-masing. Nah, display satu ini tuh, coba tuh, gila kan? Display satu ini nih merupakan kayak indikator kita kalau misalkan belok. Nah tuh, kita belok, derajat kemiringannya, terus ada mobilnya juga kelihatan, bannya ya, kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk ngomongin dari segi ergonomis berkendara, dengan postur tubuh saya yang cuma 168 cm kira-kira, ini sih kayaknya enak banget ya, nyaman. Nyamannya itu dari segi steering ya, kita lihat ini kita bisa adjust untuk ketinggian dari setirnya. Nah, kayak gitu. Hanya bisa untuk naik turunnya aja, tapi tidak bisa yang teleskopik. Hanya bisa tilt steering. Oke. Nah, ini bisa kita sesuaikan dengan kenyamanan kita, mau agak naik atau agak turun. Kita harus kunci lagi ya kalau udah selesai. Nah, terus jarak ke antara kaki juga ya emang ini bisa kita adjust, tapi pastinya banyak option atau banyak ukuran-ukuran yang bisa kita sesuaikan. Lalu dari kenyamanan dari drivernya, nah ini sih untuk desain dari si kursinya sendiri ya, ini kursinya sih enak ya, karena pada dari segi mungkin pertama kita lihat dulu secara headroomnya ya masih terlihat lega ya, jauh. Kemudian untuk dari segi punggung, untuk mendekat punggung ini, desain dari kursinya itu sendiri dia punya lakukan. Nah, ini lakukan ini yang memang kayak ngemegang gitu ya, jagain body kita biar nggak terlalu goyang, atau mungkin memang kita biar aman gitu, biar nyaman. Dan untuk tangan kita sendiri, kita bisa ke armrestnya ini nggak terlalu jauh. Biasanya kan ada tuh yang harus begini, karena kok kursinya memang nyangkut, jadi kita nggak nyaman untuk naruh tangan gitu kan. Nah, itu di mobil Rocky ini nggak akan ada hal tersebut. Terus dari desain ya, kalau secara desain sih untuk console box yang di belakang untuk naruh barang, kemudian di depan untuk posisi transmisi, tuas parking brake, selayaknya perangkat safety di mobil-mobil pada umumnya. Nah, walaupun di head unit ini terlihat kita sedang menikmati entertain, kalau kita udah mundur, dia parkir kameranya juga sudah berfungsi. Nah, di situ kita lihat, kita jalan. Cuma sayangnya ya kalau kita belok, nah ini kalau kita belok itu garisnya tuh dia tidak belok, dia tidak ngikutin, tapi tetap lurus aja. Ya oke lah, karena memang masih ada sensor parkir, lalu ada warna-warna merah, kuning, hijau di mana untuk mendeteksinya. Ya semua itu masih toleransi lah. Sekarang gimana kalau pengalaman berkendara dari Daihatsu Rocky ini? Dari tadi kita belum coba, sekarang kita coba jalan. Kalau untuk berbicara radius putar, mobil ini walaupun city car, walaupun memang kecil, tapi radius putarnya nggak ngecewain. Nah, ini kita bisa lihat tuh,
setirnya itu bisa dengan mudah kita putar sampai ban mentok. Dan kita lihat, wow, mudah sekali untuk berputar. Ya, di mobil ini memang Daihatsu Roki punya ASA, Advanced Safety Assist, yang mana punya banyak banget fitur-fitur teknologi atau warning alert yang digunakan. Salah satunya ada teknologi jika kita terlalu dekat dengan depan, dia akan memberikan warning dan akan mengerem sendiri jika sudah batas maksimal. Kemudian kalau kita berbelok tidak pakai lampu sen, itu ada alertnya dulu. Begitu alertnya sudah berjalan lama, dia akan mengembalikan setirnya sendiri. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian juga kalau di mobil ini sudah ada TSC, Traction Stability Control, yang mana akan menjaga kestabilan dalam berkendara. Sebuah teknologi dari mobil yang sangat-sangat bagus dan memang sangat dibutuhkan. Itu keren. Secara keseluruhan mobil ini benar-benar mobil yang sangat direkomendasiin untuk mobil level di bawah 300 jutaan. Dan ini memang mobil baru yang cukup mencuri perhatian. Dengan memang mungkin ada kekurangan-kekurangan, yaitu sebatas kewajaran lah ya. Tapi overall mobil ini sangat enak dikendarain, nyaman, dan yang paling penting irit bahan bakar. Itu aja. Oke, sampai ketemu lagi di video-video review di Dash Hobby Channel. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya dan ikutin terus video-video yang diuploadnya. Bye bye.